Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Cahya Wicaksono dari kelas IT 4203 dengan NIM 130318465. Saya berasal dari jurusan S1 Teknologi Informasi, Fakultas Informatika, Telkom University Bandung. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang operasi aljabar relasional untuk memenuhi tugas pada mata kuliah basis data lanjut dengan dosen Bapak Gede Agung. Nah, kita akan langsung masuk ke materi saja di operasi aljabar relasional. Nah, jadi di video sebelumnya saya sudah membahas beberapa operasi aljabar relasional. Yang pertama adalah selection, projection, dan juga union. Nah, untuk di video kali ini saya akan membahas operasi-operasi yang belum saya bahas di video sebelumnya. Jadi untuk mengingat-ingat lagi, apa sih query aljabar relasional itu apa, terus query itu apa sih? Nah, query itu untuk mengingat-ingat kembali, aljabar relasional itu adalah sebuah query prosedural yang terdiri dari sekumpulan operasi di mana masukannya adalah satu atau dua relasi dan keluarannya adalah sebuah relasi baru sebagai hasil dari operasi yang ada di query tersebut. Nah, sebenarnya aljabar relasional dan juga query itu mungkin hampir sama, namun cara penulisan dari aljabar relasional dan query itu mempunyai aturan yang berbeda. Jadi kalau misalkan di SQL mungkin kita select misalkan ada tabel mahasiswa, select nama mahasiswa from tabel mahasiswa. Nah, kalau misalkan di aljabar relasional itu dengan query yang sama, itu cara penulisannya itu berbeda. Jadi kita akan bahas bagaimana sih atau apa sih yang dipelajari di aljabar relasional. Jadi kita langsung lanjut ke materinya. Nah, di aljabar relasional itu ada banyak sekali operasi-operasi yang bisa digunakan. Yang pertama ada selection, projection, union, set difference, dan juga Cartesian product, dan juga ada rename. Nah, kita langsung lanjut aja. Nah, di sini ada operasi set difference. Nah, operasi set difference itu berfungsi untuk mendapatkan nilai yang ada di dalam sebuah tabel relasi, namun tidak ada dalam tabel relasi lainnya. Nah, simbol yang digunakan itu adalah simbol seperti strip atau min yang digunakan untuk menunjukkan operasi set difference. Kita langsung lanjut aja ke contohnya. Nah, di sini ada sebuah contoh yang terlihat di sini disediakan ada tabel relation R. Kemudian ada tabel relation S. Nah, di tabel relation R dan relation S itu mempunyai atribut yang sama, yaitu country name dan juga region ID. Nah, kemudian di dalam SQL-nya, kalau misalkan kita ingin mengimplementasikan set different, perintah yang ada di SQL yaitu adalah select bintang from tabel R minus select bintang from tabel S. Itu yang ada di query SQL-nya. Namun untuk penulisan yang ada di aljabar relasional berbeda. Nah, ini yang ditulis di aljabar relasionalnya. Nah, kan tadi set different itu dilambangkan dengan minus atau strip. Nah, ini kan ada tabel R dan juga S. Nah, ini tabel R minus tabel S hingga menghasilkan sebuah tabel yang berisi atributnya country name dan juga region ID yang berisikan data yang ada yang sudah dieksekusi. Nah, seperti itu. Nah, kita langsung lanjut ke operasi yang selanjutnya. Nah, ada Cartesian product. Nah, apa sih Cartesian product itu? Cartesian product berfungsi untuk mengkombinasikan informasi yang ada di dalam dua tabel relasi dan menghasilkan sebuah tabel relasi yang baru.
Simbol yang digunakan adalah simbol X untuk menunjukkan operasi set difference. Jadi kita langsung lanjut ke contohnya saja. Nah, di sini ada contoh berupa tabel R, relation R yang berisi atributnya region name dan juga country name. Kemudian ada tabel relation S yang berisi last name dan juga email. Nah, kalau misalkan Cartesian product itu seperti cross join kalau misalkan yang ada di SQL-nya. Jadi di perintah SQL yaitu adalah select bintang from R cross join S. Nah, untuk penulisan yang ada di dalam aljabar relasional itu seperti ini ya. R, tabel R, X. Jadi untuk Cartesian product tadi dilambangkan dengan lambang X untuk di dalam aljabar relasionalnya. Jadi tabel R, X, tabel S. Nah, di sini akan menggabungkan dua tabel yaitu relation R dan relation S di join, di cross joinkan sehingga menghasilkan sebuah tabel baru dengan atribut country name, region name, last name dan juga email. Nah, seperti itu. Jadi di sini kan ada dua negara nih, Spanyol dan juga England. Kemudian ada 3 nama, ada Mourinho, Roger dan Moyes. Nah, setiap negara itu mempunyai nama-nama yang ada di tabel relation S, data yang ada di tabel relation S. Jadi kalau cross join seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke operasi yang ketiga. Nah, sebenarnya operasi yang ketiga ini adalah operasi rename. Nah, pada intinya seperti artinya saja sih, rename itu untuk merubah nama atribut atau objek yang ada di tabel relasi. Jadi kalau misalkan di SQL biasanya kita menggunakan S, misalkan ada tabel mahasiswa mempunyai atribut nama mahasiswa, kemudian mempunyai atribut name. Nah, kita ingin merubah atribut nama menjadi name, misalkan jadi select nama S name from MHS seperti itu. Jadi kita langsung lanjut ke contohnya aja. Di sini ada tabel. Di sini misalkan ada tabel country. Di sini mempunyai atribut country ID, country name dan juga region ID. Nah, kalau misalkan yang ada di SQL, query SQL, maka untuk rename-nya itu menggunakan S seperti ini. Jadi select country ID, SID. Jadi country ID dirubah menjadi ID, country name dirubah menjadi name, region ID dirubah menjadi region dari countries, nation dari tabelnya. Nah, untuk di aljabar relasional, rename dilambangkan dengan lambang seperti ini. Nah, ini jadi penulisannya kalau misalkan yang ada di relasi aljabar relasional seperti ini. Jadi setelah query ini dieksekusi akan menghasilkan tabel seperti yang ada di sebelah kanan bawah seperti ini. Nah, mungkin untuk materi di aljabar relasional cukup sekian. Untuk referensinya saya mengambil materi dari slide basis data lanjut Telkom University dan juga ada satu situs database.wordpress.com sebagai sumber referensi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.